Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem perpipaan rumah tangga yang merupakan PPL dari mata kuliah Transportasi Fluida. Ya. Kami di sini dari kelas 2E D4 Teknologi Kimia Industri yang beranggotakan yang pertama yaitu ada saya, M. Iqbal Fauzan. Kemudian ada teman saya, M. Agung Prayogo. Kemudian ada Honda Naval Wiki Asmoro dan juga Dwi Nur Fitriana. Pada kali ini kita akan membahas mengenai dana lokasi, kemudian kondisi perpipaan yang ada di sana, kemudian material instalasi pada perpipaan tersebut, dan juga dana perpipaan, kemudian hasil pengamatan dari sistemasi perpipaan tersebut, serta rancangan anggaran biaya untuk instalasi serta penggantian tersebut. Kemudian dana lokasi yang kami pilih adalah bertepatan pada rumah dari saudara anggota kami yang berlokasi di Jalan Mulyo Dadi, nomor 57, Desa Mulyo Agung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, di mana Kecamatan Dau merupakan daerah Kabupaten Malang yang memiliki ketinggian kurang lebih 600 meter di atas permukaan laut dan curah hujan tahunan rata-rata antara 1.297 hingga 1.925 mm. Baik, saya akan menjelaskan dari dana perpipaan di rumah saya. Nah, untuk sumber yang digunakan atau sumur, ini berada di kedalaman 15,2 meter dan dipompa menuju ke tangki penyimpanan air, yaitu setinggi 2 meter di atas permukaan tanah. Nah, untuk secara umum percabangan yang ada di dana perpipaan di rumah saya ini ada 3 cabang utama, di mana setiap cabangnya itu memiliki valve masing-masing. Nah, untuk valve-nya sendiri ini berada di 1 meter di atas permukaan tanah. Nah, untuk pipa yang digunakan terdapat 2 jenis ukuran pipa, diameter pipa, yaitu untuk perpipaan utama dengan menggunakan diameter pipa 3/4 inch dan pipa untuk valve itu menggunakan pipa berukuran 0,5 inch. Next. Nah, ini untuk dokumentasi dari dana pipanisasi di rumah saya. Nah, untuk setiap percabangan yang ada itu hampir semua berada di dalam tanah. Jadi ditanam di dalam tanah. Nah, untuk valve-nya sendiri itu ada 2 jenis, di mana yang 3 percabangan utama dan juga valve yang berada di pipa dekat tandon. Tuh. Next. Nah, untuk kondisi perpipaan sendiri, meskipun secara visual perpipaan terlihat sedikit kotor, berlumut, ataupun bahkan bergerak, namun sistem perpipaan masih bisa menyalurkan aliran air dengan baik tanpa terkendala ataupun mengalami kebocoran. Dan dari segi pompa juga masih bisa memompa air secara maksimal. Nah, pada sistem perpipaan ini itu terdapat beberapa material yang digunakan. Yang pertama itu ada
pipa, kemudian ada sambungan pipa berbentuk T atau sambungan pipa T, kemudian sambungan pipa berbentuk L atau elbow, kemudian ada valve, kemudian ada pompa. Next. Nah, pipa yang digunakan pada sistem perpipaan ini itu ada dua jenis. Yang pertama itu ada pipa dengan diameter 3/4 inch dengan panjangnya itu 35,7 meter. Kemudian yang pipa dengan diameter setengah inch itu dengan panjangnya itu 53 cm. Nah, pipa ini itu berfungsi untuk menyalurkan bahan seperti zat cair itu dari suatu tempat ke tempat tertentu dengan mempertimbangkan efek, temperatur, dan juga tekanan fluida yang dialirkan, lokasi, serta pengaruh dari lingkungan sekitar. Kemudian ada sambungan pipa. Sambungan pipa ini ada dua jenis. Yang pertama ini ada sambungan pipa berbentuk T atau sambungan pipa T, itu berdiameter setengah inch, jumlahnya ada 2 buah. Fungsi dari sambungan pipa T ini itu untuk membelokkan arah aliran atau membagi arah aliran menjadi 2 arah. Next. Kemudian sambungan pipa jenis kedua ini ada sambungan pipa berbentuk L atau elbow dengan diameternya itu setengah inch, jumlahnya ada 9 buah. Fungsi dari sambungan pipa elbow ini itu untuk membelokkan aliran pipa dan juga menyatukan pipa yang memiliki siku atau terdapat belokan. Kemudian ada valve. Nah, valve yang digunakan pada instalasi perpipaan ini itu jenisnya itu ball valve. Jumlahnya itu ada 4 buah. Fungsi dari valve ini itu sebagai alat pengendalian aliran fluida. Aliran fluida ini dapat dikendalikan dengan memutar ball dengan handle untuk membuka atau menutup aliran fluida. Next. Kemudian pompa yang digunakan pada sistem instalasi perpipaan ini itu pompa jenis jet pump dengan merek pompa air Shimizu PC268 BIT. Jumlahnya itu ada 1 buah dengan daya listriknya awalnya itu 580 watt, kemudian pada saat dijalankan itu 250 watt. Dengan tegangan listriknya itu 220 volt, sedangkan frekuensinya itu 50 Hz. Dengan kapasitas maksimalnya itu 31 liter per menit. Bahan dari pompa ini itu polipropilen dan juga anti karat. Nah, fungsi dari pompa ini itu untuk memindahkan cairan atau fluida dari suatu tempat ke tempat yang lain melalui media pipa atau saluran dengan cara menambahkan energi pada cairan yang dipindahkan dan berlangsung secara terus-menerus. Dari hasil pengamatan yang dilakukan tadi, pada sistem perpipaan rumah tangga yang ada di rumah teman kami ini digunakan yaitu yang pompa jet pump dengan merek Shimizu PC268 PIT yang berjenis pompa dynamic pump bertipe axial pump dengan voltase 220 volt dengan kapasitas hisap maksimal 31 liter per menit dan dayanya yaitu 580 watt saat mulai. Penggunaan pompa jet pump itu sudah sangat tepat. Mengapa? Karena untuk mengambil air dari sumur dan memompanya ke atas untuk digunakan keperluan di rumah atau bangunan lainnya itu sering digunakan pompa jet pump. Kemudian jet pump juga bekerja dengan menggunakan tekanan tinggi dari air yang keluar dari nozzle untuk menarik air dari sumur dan memompanya ke atas. Kemudian pemilihan pompa dengan merek Shimizu PC268 PIT sudah sangat tepat karena spesifikasinya sendiri sangat memadai seperti salah satu contohnya yaitu heat maksimalnya bisa sampai kedalaman 42 meter. Sedangkan pada rumah saudara kami ini hanya memiliki kedalaman 15,2 meter sehingga pompa akan lebih bisa bekerja dengan maksimal. Selain itu, kelebihan dari Shimizu PC268 PIT ini memiliki suku cadang yang terjamin sehingga memberikan kemudahan karena suku cadang terjamin
dan mudah adanya penggantian. Kemudian adanya circuit breaker yang dilengkapi dengan circuit breaker ini akan melakukan pemutusan arus otomatis bila terjadi kelebihan beban atau panas sehingga mencegah terbakarnya motor. Kemudian tenaga motornya itu didesain lebih besar sehingga daya hisap dan dorongnya yang sangat kuat. Kemudian suaranya juga dibuat sangat halus sehingga uh, dengan pengurangan kebisingan suara ini juga dapat mempernyaman penggunaan pompa dari dynamic pump ini. Kemudian juga pompa ini bisa digunakan 24 jam nonstop. Selain itu, hal yang perlu diganti dari observasi yang tadi yaitu adalah pipa. Karena dari yang terlihat dari luar pipa itu sudah ada kerak, bahkan ada beberapa yang sudah berlumut. Hal ini dapat terjadi karena adanya penggunaan pipa itu sudah terlalu lama. Kemudian juga ada beberapa pipa tersebut kan tadi berada di luar ruangan, sehingga terkena sinar matahari secara langsung dan udara serta kotoran langsung dari luar itu menempel pada pipa sehingga lama-kelamaan itu pipa terbentuk kerat ataupun lumut. Kemudian dengan adanya hal tersebut dikhawatirkan dalam waktu dekat ini akan terjadi kebocoran pipa yang dapat mengganggu sistem perpipaan di rumah tangga sehingga kami menyarankan adanya pergantian pipa di beberapa tempat yang memang perlu diganti. Kemudian perlu dilakukan penggantian salah satu valve pada bagian sambungan di bawah tandon dengan tipe glove valve. Hal ini karena tipe glove valve lebih cocok pada bagian sambungan untuk mengontrol aliran pada pipa dan dapat mencegah kebocoran valve dengan penempatan tersebut. Selain itu, tidak perlu adanya penggantian sambungan, valve dan beberapa pipa karena masih layak dan tidak ada kebocoran. Lanjut. Kemudian mengenai rancangan anggaran biaya instalasi, berikut merupakan kedetailannya. Yang pertama, pipa PVC merek Rucika AW ukuran 3/4 inch dengan jumlah 35,7 meter dengan harga satuan 13.500 per meternya sehingga jumlahnya adalah 963.900 rupiah. Kemudian yang kedua, pipa PVC Rucika AW ukuran setengah inch dengan jumlah 52 cm dengan harga satuan per meternya 10.000 sehingga jumlahnya cuma 5.200. Kemudian yang ketiga, sambungan pipa PVC T ukuran setengah inch dengan jumlah 2 buah dengan harga satuannya 5.000 berjumlah 10.000. Kemudian yang keempat, sambungan pipa PVC L-Glow ukuran setengah inch dengan jumlah 9 buah dengan harga satuannya Rp1.890 dengan total Rp17.010. Kemudian yang kelima, valve dengan jumlah 4 buah dengan harga satuan Rp27.300 dengan jumlah Rp109.200. Kemudian yang terakhir, pompa air Shimizu PC 268 bit dengan jumlah 1 buah dengan harga satuan Rp1.836.000 sehingga total keseluruhannya didapatkan Rp2.941.310. Kemudian yaitu ada rancangan anggaran biaya penggantian dari tadi, yaitu kita memilih penggantian dari pipa dan juga valve-nya. Yang pertama yaitu pipa PVC yang Rucika. Kami kira dari yang tadi ada pipa yang beberapa tempat yang kotor bahkan berlumut atau berkerak itu dengan jumlah 12,5 meter. Di sini kami ingin mengganti ke pipa PVC yang Rucika jenis JIS AW. Kenapa kita pilih yang JIS AW? Karena yang JIS itu yaitu Japanese Industrial Standard yang memang sudah komersil digunakan untuk perpipaan rumah tangga. Sedangkan yang
untuk AW itu digunakan untuk pembuatan instalasi saluran air yang bertekanan tinggi atau saluran air yang memakai mesin pompa air sehingga memakai yang jenis AW. Di sini kita memakai dengan jumlah penggantian 12,5 meter, harga satuan per meternya yaitu 15.500 dan didapatkan jumlah untuk penggantian pipa yaitu Rp193.750. Sedangkan untuk global valve ini memang kita pilih yang tipe 150 KITZ 1/2 karena valve ini yang paling cocok untuk perpipaan. Selain itu, untuk perpipaan rumah tangga itu tidak perlu yang berukuran besar sehingga valve itu kita pilih yang ukuran kecil dengan harga satu buahnya yaitu 165.000 dan untuk total penggantian untuk pipa dan globe valve-nya yaitu berjumlah Rp358.750. Kemudian kesimpulan dari observasi kita hari ini yaitu pada sistem perpipaan rumah tangga ini penggunaan pompa jet pump dengan merek Shimizu PC268PIT yang berjenis pompa dynamic pump bertipe axial pump sudah sangat tepat, sesuai dan memadai karena kita lihat dari spesifikasi yang tadi yang sudah saya jelaskan ini termasuk pipa yang sudah sangat bagus digunakan di instalasi rumah tangga ini. Kemudian berdasarkan hasil observasi, keadaan sistem perpipaan di rumah tangga ini sudah sangat bagus karena untuk pemilihan pipa dari pompa dan lain-lainnya itu sudah sangat tepat sehingga hanya ada beberapa tempat saja yang perlu diganti. Dilihat dari tadi yaitu kita hanya mengganti pipa yang memang sudah berkarat ataupun sudah eee, berlumut karena takut adanya terjadinya kebocoran dalam waktu dekat. Selain itu juga perlu adanya penggantian salah satu valve ke globe valve karena agar fungsinya lebih tepat dan lebih mencegah adanya masalah instalasi. Kemudian dilakukan penggantian pipa PVC Rucika jenis JISAW dengan spesifikasi tersebut dan juga globe valve 150 KITZ 1/2 dengan estimasi biaya penggantian semuanya yaitu sebesar Rp358.750. Next. Baik, sekian presentasi dari kami. Tadi adalah pemaparan mengenai instalasi perpipaan rumah tangga yang berada di rumah saudara Honda untuk memenuhi tugas PBL transportasi fluida. Sebelum kita tutup, ada salah satu kata-kata motivasi dari salah satu presiden kita, yaitu B.J. Habibie, yang mengatakan bahwa keberhasilan itu bukanlah selalu milik orang pintar, namun keberhasilan itu adalah milik orang yang senantiasa berusaha. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa, lebih baiknya kita terus berusaha untuk mencapai kesuksesan di masa depan nanti. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.